Dengerin nih Bapak Ibu tadi, kabar yang bikin dompet deg-degan bahagia. Ada rezeki nomplok yang datang di Maret 2026 buat PNS dan pensiunan. Seriusan, kabar ini bukan gosip doang. Ini jawaban dari Kementerian Keuangan dan juga dari PT Taspen soal tanggal pencairan THR 2026. Pertanyaannya simpel, kapan THR mulai dicairkan? Siapin kursi, karena kabarnya bakal cair 2 kali di bulan Maret. Iya, 2 kali. Cek rekening mulai tanggal ini, ya. Oke, mari kita jalan pelan-pelan supaya nggak ada yang kelewatan. Sekarang, kita udah sampai tanggal 28 Februari, artinya hari terakhir di bulan Februari. Mulai besok masuk tanggal 1 Maret 2026, yang berarti fase pencairan THR dipastikan bakal dimulai di bulan Maret. Nah, kapan tepatnya tanggal pencairannya? Simak terus karena semua info terbaru soal pencairan THR 2026 ini datang dari Kementerian dan Taspen. Pertama-tama, buat para pensiunan PNS, pencairan THR pensiunan PNS 2026 dipastikan akan mulai mengalir ke rekening penerima pada awal Maret mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah konfirmasi ke media bahwa pemerintah udah nyiapin anggaran sebesar 55 triliun untuk memenuhi kewajiban tunjangan bagi 10,5 juta aparatur negara, termasuk para purnawirawan. Langkah ini diambil lebih awal biar kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang bulan suci Ramadan. Dana ini adalah bagian dari pelaksanaan APBN 2026 yang udah disahkan. Berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Keuangan, penyaluran akan dilakukan secara bertahap lewat lembaga mitra seperti PT Espen dan PT Sabri. Hal ini dimaksudkan supaya keamanan dan ketepatan sasaran sampai ke pelosok daerah tetap terjamin. Intinya, bukan sekadar ngetransfer, tapi ada mekanisme supaya dana nyampe dengan benar. Lalu, jadwal dan estimasi waktu pencairan THR pensiunan 2026 gimana? Pemerintah konsisten pakai kebijakan bahwa tunjangan ini harus dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya. Mengingat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Maret dan 21 Maret, secara teknis pencairan THR pensiunan PNS diperkirakan bakal mulai disalurkan pada rentang tanggal 6 sampai 11 Maret 2026. Ingat ya, ini estimasi, tetap hati-hati karena bisa ada perubahan teknis di lapangan. Mekanismenya sendiri mengacu ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan di JPB. Mereka yang menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana, secara terjadwal setelah regulasi ditandatangani. Kalau ada masalah teknis pada rekening bank, regulasi tetap menjamin hak pensiunan lewat pembayaran susulan pasca lebaran. Prioritas utama pemerintah adalah memastikan distribusi dana kelar sebelum pertengahan Maret supaya nggak terjadi antrian panjang di titik penarikan tunai. Jadi kalau rekening Bapak Ibu belum masuk di tanggal awal, jangan panik dulu ya. Ada mekanisme susulan kalau ada gangguan teknis. Satu hal penting, Kementerian PNRB jadinya disusun selaras sama jadwal pencairan gaji bulanan yang rutin jatuh tiap tanggal 1. Menyatakan bahwa purnawirawan bakal terima 2 kali pengiriman saldo di bulan Maret. Pertama, gaji pensiun pokok tanggal 1 Maret, lalu THR terpisah beberapa hari kemudian. Jadi, Bapak Ibu siap-siap menerima 2 kali pencairan di bulan yang sama, semacam double pay bulan Maret. Benar-benar momen yang asik buat atur belanja lebaran, bayar tagihan, atau nabung sedikit untuk kebutuhan mendesak. Buat teman-teman yang baru menerima SK pensiun terbit per 1 Maret 2026, tenang, kalian tetap berhak dapat THR sesuai ketentuan. Tapi ada PR kecil dari PT Taspen. Mereka mengimbau peserta untuk segera melakukan pemutakhiran data atau enrollment biometrik lewat aplikasi resmi, supaya saat dana dikirim nggak terjadi kegagalan sistem. Jadi, kalau belum update data, mending periksa aplikasinya sekarang juga. Kepastian tanggal final pencairan THR pensiunan PNS 2026 bakal diumumkan resmi sesaat setelah Presiden menandatangani peraturan pemerintah PP terbaru. Sebagai langkah sinkronisasi akhir, Kementerian Keuangan terus koordinasi sama Perbankan Nasional dan Kantor Pos supaya sistem transfer massal siap dan nggak mengalami penumpukan transaksi saat dana digulirkan. Pemerintah menegaskan semua infrastruktur pembayaran sudah diuji berkala guna menjamin kelancaran sampai wilayah terpencil sekalipun, jadi effort besar supaya semua lancar. Pesan penting lagi, para purnawirawan diminta nggak gampang terpancing info dari sumber nggak jelas. Kalau ragu, tetap merujuk pada pengumuman resmi di situs PT Taspen.
Jangan gampang panik kalau ada hoax atau tanggal berbeda di grup WA. Selalu cek sumber resmi. Soal besaran THR dan komponen yang jadi dasar perhitungan. Pencairan THR pensiunan PNS 2026 akan didasarkan pada komponen penghasilan bulan Maret yang meliputi pensiun pokok dan tunjangan melekat. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah memastikan besaran THR tahun ini memperhatikan stabilitas ekonomi para purnawirawan. Komponen utama yang akan diterima terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan yang dibayarkan tanpa potongan iuran wajib, kecuali pajak penghasilan Fapuanento PH Pasal 21 yang ditanggung sepenuhnya oleh negara lewat APBN. Kebijakan ini diambil supaya manfaat yang diterima purnawirawan tetap utuh di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Intinya pemerintah mau uangnya sampai tanpa dipotong-potong, kecuali masalah pajak yang memang diatur. Langkah ini dilihat sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi mereka yang udah mengabdi ke negara puluhan tahun. Oke, sekarang kita masuk ke estimasi nominal berdasarkan skema pensiun pokok terbaru. Catat ya, angka-angka ini sifatnya estimasi dan detailnya bisa berubah sesuai peraturan final. Untuk pensiun golongan 1 berkisar antara 1,7 juta hingga 2,2 juta. Golongan 2 sebesar 1,7 juta hingga 3,2 juta. Golongan 3 mulai R1,7 juta hingga 4 juta. Golongan 4 mencapai 1,7 hingga 4,9 juta. Perlu diingat, angka-angka itu adalah nilai dasar atau pensiun pokok yang belum ditambahkan tunjangan keluarga dan pangan. Jadi total yang masuk ke rekening nanti bakal lebih besar. Setiap purnawirawan diharapkan mantau rekening secara berkala sejak pekan pertama Maret 2026 melalui mitra bayar, seperti PT Taspen atau PT Asabri. Total dana yang masuk diperkirakan mencakup tunjangan suami istri sebesar 10% dan tunjangan anak 2% dari pensiun pokok maksimal 2 anak, ditambah uang pangan setara 10 kg beras. Ada juga rincian komponen untuk pensiun pokok estimasi 1.700 sampai R957 di 100 tergantung golongan dan masa kerja. Sedangkan untuk tunjangan suami istri itu 10% dari bensin pokok. Kemudian tunjang anak 2% per anak maksimal 2 anak. Sementara untuk tunjangan pangan, uang tunai setara 10 kg beras estimasi 140 sampai 150 ribu per jiwa. Ini semua estimasi ya Bapak Ibu. Kalau baca lagi ada beberapa angka yang muncul beda-beda. Di satu bagian disebut tunjangan beras ini R8.000. Nah ini agak rancu karena ada beberapa sumber yang nyebut nominal berbeda. Tapi poin pentingnya tetap, yang jelas adalah uang tunai setara 10 kg beras. Apakah nanti aturan ini disesuaikan dengan harga beras saat ini atau belum, itu masih nunggu PP final. Jadi, tetap pantau pengumuman resmi. Tambahan penghasilan ini berlaku khusus bagi penerima yang memenuhi kriteria tertentu sesuai PP terbaru. Oleh karena itu, para purnawirawan diharap rajin ngecek saldo rekening mulai pekan pertama Maret 2026 melalui mitra bayar PT Taspen ataupun ASAB. Pastikan proses autentikasi atau pemutakhiran data biometrik sudah dilakukan lebih awal supaya pencairan THR PNS 2026 dapat diterima tepat waktu tanpa kendala. Intinya, urus datanya sekarang biar nggak ribet nanti. Kapan kepastian nominal final diumumkan? Setelah peraturan pemerintah tentang THR 2026 resmi diterbitkan Presiden, jadi kita tinggal nunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto kalau mau pastinya. Sabar sebentar lagi bakal ada pengumuman resmi kalau PP-nya udah keluar. Ngomongin soal jawaban dari Taspen terkait pencairan THR, ada komentar-komentar di media sosial. Min, kapan THR cair katanya? Nah, kata Taspen, saat ini mereka belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait hal tersebut. Jadi kata Taspen singkat saja, untuk THR saat ini belum ada informasi resminya, Sobat. Silakan ditunggu dahulu dan dicek mandiri di sosial media resmi mereka. Intinya, regulasinya memang belum terbit sepenuhnya, masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Sebagai catatan tambahan, pemerintah terus koordinasi dengan bank-bank nasional dan kantor pos supaya kapasitas transfer massal siap. Ada pula mitra pembayaran lain yang disebutkan di rilis tadi seperti PT Spen dan PT Sabri. Mereka dilibatkan buat ngejamin proses sampai ke daerah-daerah terpencil. Semua itu dilakukan supaya penyaluran tidak cuma cepat tapi juga akurat. Jadi, ringkasan singkat versi ngobrol. Mulai 1 Maret bakal ada gaji bulanan yang rutin dan antara 6-11 Maret diperkirakan THR pensiunan bakal disalurkan.
Total anggaran yang disediain mencapai 55 triliun untuk 10,5 juta aparatur negara. Komponen yang bakal masuk meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, 10% suami istri, 2% per anak maksimal 2 anak, dan tunjangan pangan setara 10 kg beras. Pembayaran dilakukan tanpa potongan iuran wajib, negara menanggung PPh 21 lewat APBN. Meski begitu, semuanya masih menunggu tanda tangan PP dari Presiden, supaya tanggal final dan nominal resmi bisa diumumkan. Buat yang masih bingung soal istilah teknis, SP2D itu surat perintah pencairan dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau SP2D udah terbit, proses pencairan biasanya berjalan cepat. Tapi kalau ada masalah saldo nggak masuk, jangan panik. Ada mekanisme susulan. Dan PT Taspen selalu ngingetin supaya peserta segera update data biometrik supaya transfer nggak gagal karena data tak sinkron. Terakhir, sedikit catatan praktis. Kalau Bapak Ibu mau pastikan semuanya lancar, cek aplikasi resmi Taspen, pastikan data bank dan biometrik udah benar, pantau rekening sejak pekan pertama Maret, dan jangan mudah panik sama gosip di grup-grup chat. Kalau mau tanya-tanya, gunakan kanal resmi, bukan rumor. Oke, sekian info lengkap dan panjang lebar seputar pencairan THR pensiunan PNS 2026. Semua detail sudah saya ceritakan satu persatu supaya jelas buat voice over video 14 menit Bapak Ibu. Nantikan pengumuman resmi setelah PP diterbitkan dan semoga rezeki di bulan Maret ini benar-benar jadi berkah buat semuanya. Terima kasih sudah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap-siap belanja lebaran, atur anggaran, dan selamat buat yang akan menerima double pay di bulan Maret. Woi Bapak Ibu semua, sini merapat dulu, jangan kemana-mana. Ini bukan gosip warung kopi, bukan juga broadcast WA yang sumbernya katanya dari grup sebelah. Ini kabar yang datangnya dari level paling atas dari pucuk pimpinan negara, dan kalau benar-benar terrealisasi sesuai rencana, tahun 2025 nanti bisa jadi tahun yang bikin kantong para pensiunan sedikit lebih lega, sedikit lebih adem, nggak terlalu deg-degan tiap akhir bulan. Jadi tolong jangan di-skip. Duduk yang nyaman, ambil teh hangat atau kopi pahitnya, tarik napas pelan-pelan, dan dengerin sampai habis. Karena semua detail penting bakal aku kupas tuntas di sini, lengkap, runtut, biar enak buat voice over panjang, dan nggak bikin bingung. Jadi begini ceritanya, pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026, ada pengumuman penting yang bikin banyak telinga langsung pasang radar. Prabowo Subianto memerintahkan supaya rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan ke dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Nah, kalimat ini mungkin terdengar formal dan kaku, tapi maknanya dalam banget buat Bapak Ibu semua yang sudah purna tugas. Artinya apa? Artinya ada sinyal kuat bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kenaikan dan rapel yang secara resmi dimasukkan ke dalam APBN 2026. Ini bukan sekadar wacana liar, ini bukan cuman janji politik yang dilempar ke udara. Ketika sudah masuk ke pembahasan APBN, itu berarti sudah masuk ke ranah anggaran negara, ke meja hitung-hitungan resmi. Dan yang paling penting, ini menyasar para pensiunan ASN, TNI, Polri, termasuk janda dan duda penerima pensiun terusan. Jadi cakupannya luas, bukan hanya satu golongan saja, tapi tahan dulu euforianya, karena kita juga harus realistis. Banyak yang langsung mikir, wah alhamdulillah, berarti bulan depan cair dong. Nah, disinilah kita perlu luruskan. Pengumuman itu memang kabar baik, tapi bukan berarti besoknya langsung masuk rekening. Prosesnya nggak sesederhana klik tombol transfer. Ada tahapan, ada mekanisme, ada administrasi yang harus dibereskan satu persatu. Pertama-tama, penting banget dipahami perintah Presiden itu sifatnya instruksi resmi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mulai bekerja. Jadi setelah pengumuman itu keluar, bola panasnya langsung ada di tangan kementerian-kementerian teknis. Mereka nggak bisa santai. Mereka harus mulai menyusun pagu anggaran, menata ulang komponen belanja dalam APBN, dan memastikan semua angka masuk akal serta sesuai kemampuan fiskal negara. Di sini peran Kementerian Keuangan jadi krusial. Mereka yang mengatur arus besar keuangan negara. Lalu ada PT Taspen yang mengelola pembayaran pensiun. Ada juga BKN yang menyimpan dan mengelola data kepegawaian. Ketiganya harus duduk bareng, sinkron, satu frekuensi. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Karena kalau datanya nggak cocok, kalau angkanya nggak presisi, yang repot nanti siapa? Ya Bapak Ibu juga. Jadi ingat,
satu kalimat penting ini. Pengumuman membuka peluang, tapi bukan berarti uang langsung mendarat di rekening. Sekarang kita bahas kenapa rapel ini nggak otomatis cair setelah diumumkan. Banyak yang nanya dengan nada harap-harap cemas, kan sudah diumumkan, kok belum masuk? Jawabannya karena setelah pengumuman, pemerintah harus menetapkan pagu anggaran dulu secara resmi dalam dokumen APBN 2026. Itu bukan sekadar formalitas tempelan, itu prosedur hukum yang wajib. Setelah pagu ditetapkan, komponen belanja pegawai dan pensiunan di dalam APBN perlu disesuaikan, lalu disusun petunjuk teknis atau juknis. Nah, juknis ini penting banget. Disinilah dijelaskan secara detail, siapa yang berhak, berapa besarannya, bagaimana mekanisme transfernya, dan kapan timeline pencairannya. Belum selesai sampai situ. PT Taspen harus melakukan simulasi perhitungan. Ini bukan hitung-hitungan pakai kalkulator biasa. Mereka harus menghitung berdasarkan masa kerja masing-masing pensiunan, golongan terakhir saat aktif, komponen gaji pokok, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi nominal rapel, karena tiap orang beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Lalu ada tahap sinkronisasi dan verifikasi data. Ini yang sering makan waktu. Bayangkan jutaan data pensiunan harus dicek ulang. Nomor rekening masih aktif atau tidak, status keluarga sudah diperbarui atau belum, ada perubahan janda duda, ada ahli waris baru, kalau ada satu saja yang enggak sinkron, bisa bikin pencairan tertunda. Makanya jangan heran kalau proses ini bisa makan waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Bukan karena diperlambat, tapi karena harus hati-hati. Salah transfer atau salah hitung bisa jadi masalah besar. Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyinggung soal stabilitas ekonomi nasional. Nah, ini juga enggak kalah penting. Karena ruang fiskal negara itu tergantung pada kondisi ekonomi. Kalau penerimaan pajak bagus, kalau pertumbuhan ekonomi stabil, pemerintah punya ruang lebih longgar untuk menaikkan belanja termasuk belanja pensiunan. Tapi kalau kondisi ekonomi lagi goyah, pemerintah pasti berhitung ekstra hati-hati. Mereka nggak mau kebijakan ini cuma sekali jalan, lalu bikin keuangan negara ngos-ngosan di tahun berikutnya. Jadi kebijakan kenaikan dan rapel ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan ekonomi makro. Sekarang kita jawab pertanyaan penting. Siapa saja yang berhak? Secara prinsip, seluruh pensiunan yang menerima pensiun reguler melalui PT Taspen berhak atas penyesuaian kenaikan gaji pokok dan rapel sesuai ketentuan APBN 2026, termasuk pensiunan dini, pensiun atas permintaan sendiri, pensiun terusan, serta janda dan duda penerima pensiun. Tapi perlu diingat nominalnya tidak sama rata. Semua dihitung berdasarkan masa kerja, golongan terakhir, dan komponen perhitungan lainnya. Jadi kalau nanti ada yang dapat lebih besar atau lebih kecil, itu bukan pilih kasih. Itu karena sistem perhitungannya memang berbeda sesuai data masing-masing. Soal mekanisme pencairan, biasanya rapel dicairkan terpisah dari gaji pokok bulanan. Kenapa? Karena jumlahnya seringkali cukup besar, hasil akumulasi beberapa bulan penyesuaian. Jadi, Taspen kemungkinan besar akan mengumumkan jadwal khusus pencairan rapel ini. Informasi itu biasanya disampaikan lewat website resmi Taspen, aplikasi dan media sosial resmi mereka. Jadi jangan cuma nunggu kabar dari grup WhatsApp keluarga. Biasakan cek langsung kanal resmi supaya informasinya valid. Sekarang aku mau kasih catatan penting buat Bapak Ibu dari sisi personal, supaya nanti nggak ribet saat pencairan. Pertama, cek nomor rekening yang terdaftar di Taspen. Pastikan masih aktif. Jangan sampai sudah ditutup atau salah input. Kedua, periksa status keluarga. Kalau ada perubahan, segera laporkan. Ketiga, update alamat dan nomor telepon. Keempat, siapkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, atau surat kematian untuk pensiun terusan jika diperlukan. Data yang bersih dan lengkap itu kunci kelancaran. Sekarang kita bahas pertanyaan klasik, apakah rapel ini kena pajak? Secara umum, kebijakan pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku saat pencairan. Jadi ada kemungkinan rapel dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan. Tapi detailnya harus menunggu juknis resmi. Bagaimana dengan tunjangan lain? Kalau komponen tunjangan dihitung berdasarkan gaji pokok, maka kenaikan gaji pokok bisa berdampak pada tunjangan tersebut. Tapi lagi-lagi kita harus tunggu aturan teknis yang jelas. Dan satu hal lagi yang enggak kalah penting, waspada hoaks. Setiap ada kabar besar seperti ini, biasanya langsung bermunculan pesan berantai yang isinya belum tentu benar. Ada yang bilang cair minggu depan, ada yang bilang harus daftar ulang, ada yang minta kirim data pribadi lewat link aneh. Hati-hati, pegang prinsip ini. Cek dulu ke sumber resmi, website pemerintah, akun resmi Taspen,
atau pengumuman dari Kementerian Keuangan. Jangan asal klik link yang nggak jelas. Pelaksanaan kebijakan ini juga butuh koordinasi lintas lembaga, selain Kemenko, Taspen, dan BKN, ada sistem payroll lama, ada integrasi data IT, ada keamanan sistem pembayaran. Semua itu harus diuji supaya saat pencairan nanti tidak terjadi error massal. Sekarang kita rangkum lagi supaya makin nempel di kepala. Pertama, Presiden sudah memerintahkan agar rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan ke APBN 2026. Ini sinyal kuat dan resmi. Kedua, pencairan tidak otomatis karena harus melalui penetapan pagu, penyesuaian belanja, penyusunan juknis, simulasi perhitungan, dan sinkronisasi data. Ketiga, yang berhak adalah seluruh pensiunan reguler via Taspen termasuk pensiun dini dan pensiun terusan. Keempat, rapel kemungkinan dicairkan terpisah dari gaji bulanan. Kelima, stabilitas ekonomi memengaruhi ruang anggaran. Keenam, penting bagi Bapak Ibu untuk memperbarui data. Ketujuh, waspada hoaks. Sebelum aku tutup, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan share ke teman-teman sesama pensiunan. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya setiap ada update terbaru soal juknis dan jadwal pencairan, Bapak Ibu langsung dapat kabarnya. Kalau ada pertanyaan soal update data di Taspen atau bingung soal rekening, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng, kita cari solusi sama-sama. Intinya, kabar baiknya sudah ada sinyal kuat. Tapi prosesnya memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh koordinasi teknis yang rapi. Siapkan data, pantau kanal resmi, dan tetap kritis terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Semoga penjelasan panjang ini membantu Bapak Ibu memahami alur dan mekanisme pencairan rapel kenaikan gaji di APBN 2026 secara utuh tanpa setengah-setengah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezeki makin lancar, kesehatan terjaga, dan kesejahteraan Bapak Ibu semua semakin baik ke depannya. Salam hangat, tetap semangat, dan sampai ketemu di update berikutnya. Woi, Bapak Ibu, sini merapat dulu. Ini bukan kabar kaleng-kaleng, ada sinyal kuat banget dari pucuk pimpinan negara yang bisa bikin dompet para pensiunan agak lebih lega di tahun 2026 nanti. Jadi tolong jangan di-skip dulu karena semua detail penting bakal aku kupas habis, lengkap, runtut, dan enak didengar buat voice over panjang. Kita bahas santai tapi jelas, biar nggak ada yang salah paham. Tarik napas dulu, duduk yang nyaman, kita mulai pelan-pelan ya. Jadi ceritanya hari Senin tanggal 23 Februari 2026 muncul pengumuman penting yang isinya Prabowo Subianto memerintahkan supaya rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan ke dalam struktur anggaran belanja negara tahun 2026. Nah ini artinya apa? Artinya ada harapan baru buat Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI, Polri, termasuk janda dan duda penerima pensiun terusan. Pemerintah lagi nyiapin skema kenaikan sekaligus rapelnya masuk dalam APBN 2026. Tapi jangan keburu mikir, wah besok cair. Realitanya nggak segampang itu. Di sini aku jelasin tahap demi tahap biar gamblang. Pertama, pengumuman presiden itu bukan sekadar omongan politik. Itu perintah langsung ke kementerian dan lembaga buat gerak. Artinya, Kementerian Keuangan, PT Taspen, BKN, dan instansi terkait harus mulai hitung-hitungan serius. Mereka harus nyusun pagu anggaran, ngatur ulang komponen belanja di APBN, dan sinkronisasi data pensiunan. Jadi ini bukan cuma soal tanda tangan, lalu uang meluncur ke rekening, tapi ada kerja teknis yang detail banget di belakang layar. Ya kenapa nggak langsung cair? Karena ada tahapan administrasi. Setelah diumumkan, pemerintah wajib menetapkan pagu anggaran dulu. Lalu komponen belanja di APBN harus disesuaikan. Setelah itu, database Taspen harus disinkronkan dengan data valid pensiunan. Bayangin kalau nomor rekening salah atau status keluarga belum update, bisa kacau pencairannya. Jadi proses ini makan waktu. Soal waktu pencairan, banyak yang berharap seminggu setelah pengumuman langsung masuk ke rekening. Faktanya, pemerintah harus nunggu pengesahan rinci APBN 2026, keluarnya juknis resmi, dan simulasi perhitungan dari PT Taspen. Simulasi ini detail banget, dihitung berdasarkan masa kerja, golongan terakhir, dan komponen lainnya. Jadi bisa butuh beberapa minggu bahkan bulan, tergantung kesiapan sistem dan kompleksitas datanya. Presiden juga menyinggung soal stabilitas ekonomi nasional. Ini penting banget. Kalau pendapatan negara dari pajak meningkat, ruang fiskal jadi lebih luas buat belanja pegawai dan pensiunan. Jadi rapel ini nggak berdiri sendiri, tapi
Tergantung kondisi ekonomi makro. Pemerintah tentu nggak mau gegabah supaya keuangan negara tetap sehat dan kebijakan ini berkelanjutan. Siapa yang berhak? Semua pensiunan reguler yang menerima pensiun lewat PT Taspen, termasuk pensiun dini, pensiun atas permintaan sendiri, pensiun terusan, serta janda dan duda penerima pensiun. Tapi nominalnya beda-beda, tergantung masa kerja, golongan, dan komponen perhitungan masing-masing. Biasanya rapel dicairkan terpisah dari gaji bulanan karena nominalnya bisa cukup besar. Taspen nanti akan umumkan lewat website, aplikasi, dan media sosial resmi soal jadwal dan prosedurnya. Jadi, jangan panik, pantau kanal resmi biar nggak termakan hoax. Sebelum cair, pemerintah harus lewat beberapa langkah. Penetapan pagu anggaran, penyesuaian komponen belanja, penyusunan juknis, simulasi perhitungan, verifikasi dan sinkronisasi data, baru pencairan. Dari sisi pribadi, Bapak Ibu juga harus siap. Cek nomor rekening masih aktif, update status keluarga kalau ada perubahan, perbarui alamat dan nomor telepon, serta siapkan dokumen pendukung kalau diminta. Soal pajak, rapel biasanya mengikuti aturan pajak yang berlaku saat pencairan. Bisa kena PPh kalau memang diatur demikian, dampaknya ke tunjangan lain tergantung juknis resmi nanti, jadi jangan berspekulasi dulu. Dan yang paling penting, hati-hati hoaks. Jangan gampang percaya broadcast WA yang nggak jelas sumbernya. Cek selalu website dan akun resmi Taspen atau Kementerian Keuangan. Intinya begini, sinyalnya sudah ada dan cukup kuat. Presiden sudah memberi perintah memasukkan rapel ke APBN 2026, tapi prosesnya panjang dan perlu koordinasi teknis antar lembaga, termasuk integrasi sistem IT dan database yang harus aman serta akurat. Jadi butuh kesabaran. Kalau Bapak Ibu merasa info ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share supaya makin banyak yang tercerahkan. Kita bakal terus pantau perkembangan juknis dan pengumuman resminya. Tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau pengalaman soal update data Taspen, nanti kita bahas bareng. Jadi kabar baiknya sudah di depan mata, tinggal kita kawal prosesnya dengan sabar dan cerdas. Siapkan data, pantau info resmi, dan tetap kritis. Semoga rezeki Bapak Ibu semua makin lancar dan kesejahteraan meningkat di 2026 nanti. Terima kasih sudah simak sampai akhir, tetap semangat dan sampai ketemu di update berikutnya.